Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman. Saat ini saya sedang berada di kantor Kepala Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayulincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dan juga tugas dari Ibu Dr. Sri Rosita SE, MM. Tema mata kuliah kami ataupun judul yang akan kita bahas pada kali ini yaitu strategi employee researching pada kantor desa Simpang Bayat. Di sini kami juga akan membahas tentang profil kantor desa Simpang Bayat. Instansi pelayanan publik terdepan, kantor desa merupakan unit organisasi kecil dalam struktur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya apa? Administrasi, kedudukan, pengelolaan dana desa, BPDes, pengelolaan dana ADDK, alokasi dana desa, dan juga tentunya pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga analisis kondisi pada saat ini. Yang pertama terkait dengan rekrutmen, kemudian kesesuaian, turnover. Nah, untuk rekrutmen di sini kita jelaskan masih bersifat kekeluargaan atau penunjukan langsung tanpa tes kompetensi yang standar. Jadi proses rekrutmen di sini penunjukan secara langsung tapi dengan menggunakan skill ataupun kompetensi yang ada. Kemudian kesesuaian. Banyak perangkat desa juga yang memiliki latar belakang pendidikan tidak relevan dengan tupoksi. Nah, ini mismatch. Turnover rendah secara jumlah, namun produktivitas seringkali stagnan karena kurangnya regenerasi. Kemudian kita juga mengidentifikasi masalah utama. Yang pertama, identifikasi masalahnya yaitu kompetensi digital yang sangat rendah. Kemudian juga employee branding lemah. Apa itu kompetensi digital rendah? Kesulitan dalam mengoperasikan sistem administrasi desa digital seperti Sisbukdes dan lain-lain. Kemudian employee branding lemah. Pekerjaan di kantor desa dianggap kurang menarik bagi talenta muda atau yang biasa sekarang disebut generasi Z atau Gen Z. Tanpa strategi resourcing yang tepat, tentunya dana desa tidak akan terkelola secara optimal. Selanjutnya juga rancangan strategi baru berdasarkan konsep utama employee resourcing strategy. Yang pertama, workforce planning berbasis data. Karena proyeksi kebutuhan tenaga IT dan analis desa tahun 2024-2027. Strategi melakukan analisis beban kerja setiap tahun anggaran untuk menyelaraskan sumber daya manusia dengan tepat pembangunan desa yang tertera di RKPDes. Kemudian nomor 2 ada strategi seleksi berbasis bukti. Nah, ini kita bahas metode lama, kemudian ada strategi baru. Wawancara subjektif, ada behavioral event interview. Kemudian tanpa tes praktik, work sample test, uji kompetensi input data Sisbukdes. Hanya administrasi, psikotes, dan uji integritas untuk mencegah fraud dana desa. Selanjutnya juga employer branding. Membangun desa, membangun bangsa. Mengubah citra perangkat desa dari administrasi tradisional menjadi village inovator. Konten media sosial menampilkan keseharian perangkat desa yang modern. Value proposition, jenjang karir yang jelas melalui sertifikasi Kemdesa. Selanjutnya nomor 4 ada talent management pipeline. Di sini talent pool distribution 30% high potensial, 40% core performer, dan 30% support development needs. Mengembangkan kader desa melalui rotasi jabatan internal untuk memperkaya skill. Kemudian juga retention dan flexible resourcing.
insentif struktur, bonus berbasis kinerja sarapan, dana desa, kemudian work-life balance, pengaturan jam kerja fleksibel bagi perangkat desa yang juga bertani. Kemudian ada flexible resourcing menggunakan gig worker. Nah, ini menggunakan mahasiswa KKN untuk proyek digitalisasi desa. Retensi bukan hanya soal gaji, tapi soal kebermaknaan kontribusi mereka terhadap masyarakat desa. Kesimpulan dan juga rekomendasi: 95% efisiensi layanan, 0% mismatch kompetensi. Kantor desa harus berani menerapkan strategi HRM dengan meningkatkan pola rekrutmen tradisional, fokus pada talenta digital dan employer branding adalah kunci keberhasilan pembangunan desa di era modern. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan saya, Fatur Rahman. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.